akan kita bahas tentang prainduksi, kemudian induksi, terus deepening atau pendalaman trends, sugesti, dan terminasi. Dan akan kita kupas satu persatu secara detail dan mudah-mudahan memberikan pemahaman, memberikan pencerahan bagaimana kita menghipnosis orang dengan benar, itu ya. Nah, untuk tahap prainduksi ini sebenarnya hal yang pertama yang kita yakini dalam diri kita yaitu, dan ini sangat penting sebetulnya dalam praktek hipnosis ya, selain konsep dan pemahaman materi yang benar, ini sangat menunjang karena keilmuan hipnotis ini akan jauh lebih tertata, jauh lebih hebat ketika Anda banyak melakukan praktek, itu ya. Nah, ini memang ketika melakukan praktek ini kadang gagal, kadang berhasil gitu, karena memang ini ada berkaitan langsung dengan pertama percaya diri, kemudian secara verbal mungkin gaya bahasa, intonasi dan lain sebagainya, secara visual mungkin gestur, body language kita, atau apapun itu yang berkaitan dengan visual. Nah, itu sangat berpengaruh gitu ya. Dan itu biasanya ketika percaya diri kita kuat, itu bisa membantu hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi pertama mungkin ini kita yakinkan bahwa kita harus percaya diri dulu untuk melakukan ini. Selain memang pemahaman teknik dan yang lain-lainnya juga perlu, tapi kita ketika percaya diri, keraguan dan lain sebagainya, insya Allah bisa hilang, kita bisa netralisir. Karena memang untuk pemula biasanya banyak keraguan, ini bisa gagal atau berhasil. Ketika gagal mungkin malu gitu ya, ketika berhasil mungkin ada rasa panik gitu. Nah, ini memang alamiah. Cuma di sini semoga penyampaian materi ini memberikan semacam gambaran dan memperbesar keberhasilan ketika melakukan kegiatan hipnosis itu. Oke, dalam prainduksi ini sebetulnya gambarannya mungkin seperti ini ya. Anda bisa melakukan ini dengan sekumpulan orang, mungkin satu dua atau mungkin sampai 10 orang gitu ya. Itu bisa saja terjadi karena menurut pengalaman saya, makin banyak audiens, makin banyak target atau subjek yang kita ingin eksekusi atau kita ingin praktekkan hipnosis, itu tingkat keberhasilan harusnya makin tinggi gitu ya. Nah, berbeda mungkin satu lawan satu ya, kita harus benar-benar hati-hati segala macam karena memang ini tekniknya juga agak beda ya dengan teknik ketika banyak orang atau sendiri ya. Mungkin tekniknya sama, cuma cara pendekatannya beda, itu agak beda gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya, di prainduksi ini adalah pertama tujuannya adalah meyakinkan target atau subjek agar mereka mengikuti apa yang kita arahkan. Terus yang kedua,
hilangkan ketakutan dari subjek atau target atau klien. Karena hipnotis ini itu untuk orang awam itu biasanya takut ya, karena mungkin ada kabar tentang kriminal hipnotis yang ditepok, uangnya hilang, kalungnya hilang dan lain sebagainya. Kemudian juga bongkar aib ya, itu ada semacam ya mungkin di TV-TV atau di mana itu ada yang bongkar aib segala macam, bisa kebablasan. Jujur, walaupun sebenarnya secara teori dan konsep hipno, ketika orang itu terancam segala macam, itu pilihannya bisa tidak jujur dan tidak mau mengeluarkan itu, karena ketika merasa dirinya terancam, seseorang tidak mungkin berkata jujur dan tidak mungkin mengungkapkan sesuatu. Misalnya pilihannya Anda mensugesti orang gitu ya, mensugesti orang lain atau target atau subjek. Ketika Anda bohong misalnya, Anda masuk neraka gitu. Nah, pilihannya mungkin mereka atau target lebih baik berbohong daripada terancam mungkin masuk penjara atau apapun itu, atau diam gitu. Nah itu, jadi sebetulnya ketika aib atau sesuatu yang memalukan dalam diri target atau subjek itu tidak mungkin dibongkar. Itu harus Anda tekankan dalam kegiatan prainduksi ini, sehingga klien atau subjek mau mengikuti arahan Anda. Oke, itu yang kemudian berikutnya secara verbal Anda gunakan bahasa yang jelas, kemudian mungkin ada intonasi, terus mungkin nanti juga Anda ada dilihat orang juga harus terlihat meyakinkan gitu ya, dari gestur, body language dan sebagainya. Mungkin penampilan Anda juga harus membuat orang percaya bahwa Anda mampu melakukan hipnotis, walaupun kenyataan mungkin baru coba-coba gitu ya. Itu yang Anda harus pahami. Dan di prainduksi ini intinya Anda meyakinkan orang lain, membuat nyaman orang lain, dan orang lain mau bekerja sama dengan Anda, sehingga Anda bisa melakukan praktek hipnosis ini dengan benar, sehingga hasilnya sesuai yang Anda harapkan. Nah, di ujung dari prainduksi ini itu Anda melakukan yang namanya tes fokus atau uji sugestivitas itu ya. Nah, di hal ini Anda bisa melakukan uji sugestivitas atau tes fokus ini untuk tahap pertama yang mungkin lakukan 3-4 kali, mungkin lebih bagus ya, untuk menjamin bahwa orang ini fokusnya sangat tinggi gitu. Itu ya. Dan di uji sugestivitas ini sebetulnya Anda bisa mengalihkan ke waking hypnosis. Artinya Anda bisa mengalihkan atau membuat kegiatan hipnosis tanpa relaksasi tidur. Itu disebut dengan waking hypnosis itu. Nah, teknik-teknik seperti ini mungkin banyak ya, ada banyak yang bisa Anda lakukan. Misalnya pertama misalnya dengan membuat tangan kaku, itu ya, atau misalnya jari jempol dan telunjuknya lengket, atau misalnya mata terpejam tidak bisa terbuka lagi gitu ya, atau misalnya juga hand locking gitu ya. Nah, itu banyak. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa menyaksikan video
dari kegiatan praktek hipno panggung yang saya lakukan gitu ya. Nah, ini mungkin di sini ketika melakukan hal ini biasanya itu dilakukan untuk kegiatan hipnotis panggung. Dan ketika Anda melakukan ini belum berhasil, mungkin ada dua faktor gitu ya, ada dua faktor. Pertama, itu Anda melakukan hal ini dengan kurang meyakinkan. Misalnya tata bahasa Anda berantakan, Anda terlihat kurang meyakinkan, atau mungkin target atau subjek atau klien Anda masih merasa takut, belum siap, sehingga apapun yang Anda arahkan dia tidak mau mengikuti gitu. Ini sebenarnya sangat terlihat ya, sangat terlihat jelas ketika misalnya Anda melakukan jempol dan telunjuknya nempel gitu. Nah, mata klien itu tidak tertuju ke jempol sama telunjuknya, dia kemana-mana gitu ya. Nah, itu bisa jadi mereka tidak mau mengikuti arahan Anda gitu, memblok gitu. Jadi apa yang Anda ucapkan ya mungkin didengarkan, cuman tidak masuk dalam pikiran dan perasaan target atau subjek. Itu salah satunya, atau yang bisa disebut ya resisten gitu. Nah, ini perlu jam terbang untuk membuat hal itu nyaman, mengalir gitu. Jadi ada dua ya, mungkin dari Anda sendiri yang terlihat tidak meyakinkan, gaya bahasa atau apapun itu berantakan sehingga pesan yang disampaikan tidak sampai ke klien atau subjek. Atau yang kedua, klien atau subjeknya tidak mau bekerja sama gitu. Dan memang untuk hal ini biasanya berhasil itu dengan subjek atau klien yang mempunyai tingkat sugestivitas yang sangat tinggi. Nah, biasanya kalau saya tampil di sekolah atau kantor yang mungkin berisi 30 orang, 100 orang, mungkin bahkan bisa nyampai 300 atau 400 gitu ya. Itu biasanya hanya 10% yang bisa melakukan ini dengan sesuai harapan kita gitu. Karena memang orang-orang yang seperti inilah yang cocok untuk kegiatan hipnotis panggung gitu. Jadi ketika Anda melihat mungkin di TV langsung bisa dihipnotis, langsung orang tersebut menjadi lucu ya, jadi lucu sehingga mungkin dia lupa nama atau apapun itu. Nah, itu sebetulnya ada proses di belakang itu. Saya menyebutnya bukannya bohongan ya, tapi itu sebetulnya memang teknik hipnotis panggung seperti itu. Jadi ada pemilihan dari audiens untuk menjadi subjek di panggung tersebut, dan itu dari tadi saya gambarkan dari audiens yang kita pengaruhi itu 10% biasanya. Nah, itu pun jadi 10% mungkin nanti akan terlihat lagi ada penolakan atau apa, mungkin ada penyaringan lagi gitu, sehingga kita bisa mendapatkan subjek yang benar-benar bisa kita ajak untuk bermain stage atau state hipnotis itu. Jadi memang tingkat kegagalannya mungkin jadi cukup tinggi ya gitu ya. Nah, ini dalam prainduksi ini memang harus diperlukan kenyamanan klien dan juga diperlukan tingkat fokus klien atau subjek yang tinggi. Jadi ketika Anda gagal, mungkin tadi dua evaluasinya dari diri Anda atau memang Anda salah dari subjek atau klien gitu ya. Dan ini kegiatan ini biasanya untuk yang tadi ya, untuk yang uji sugestivitas terus dijadikan hipnotis panggung, itu memang itu kegiatan untuk yang
hipnotis panggung. Dan untuk hipnoterapi itu biasanya kita memakai teknik yang lebih smooth atau lebih pelan lagi, atau mungkin dengan sebutan teknik yang progresif ya. Jadi dengan banyak menggunakan namanya permisif ya, kalimat-kalimat permisif. Karena untuk yang teknik hipno ini ada dua, yaitu autotorian dan autotorian memerintah. Misalnya contohnya, coba Anda letakkan atau rapatkan jempol sama telunjuk Anda. Bayangkan situ ada lemnya sangat lengket dan sebagainya gitu. Itu pemerintah semua gitu. Nah, kalau yang permisif, misalnya contohnya, izinkan sekarang di tengah-tengah jempol sama telunjuknya dengan kekuatan imajinasi, dengan kekuatan pikiran dan perasaan Anda bisa merasakan di tengah-tengahnya ada sebuah lem. Jadi ada kalimat yang mungkin kesannya kita tidak menyuruh seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan ya, kita permisif, artinya seakan-akan kehebatan dirinya lah, atau diri klien, atau diri diri subjek lah yang membuat jempol sama telunjuknya jadi rapat, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, di kegiatan prainduksi ini untuk yang self hipnotis, ketika ada yang berhasil bisa bisa dikembangkan ke tahap selanjutnya, yaitu induksi. Kemudian deepening. Biasanya kalau sudah induksi masuk, itu deepening dan sugesti dan lainnya itu biasanya berhasil gitu. Yang agak sulit memang di tahap uji sugestivitas atau prainduksi ini. Jadi ketika di tahap ini Anda harus banyak belajar skripnya gitu ya. Harus banyak belajar skripnya, harus banyak berpraktek, tingkatkan percaya diri Anda, latih komunikasi verbal Anda, sehingga ketika Anda melakukan sangat nyaman, sangat natural gitu, dan diterima oleh subjek atau target menjadi sangat nyaman gitu ya. Nah, untuk yang hipnoterapi itu ada relaksasi seluruh tubuh, misalnya dengan mata terpejam. Sekarang Anda bayangkan ada sebuah sinar masuk ke dalam tubuh Anda. Misalnya warna sinar itu adalah sinar yang favorit, warnanya adalah warna yang favorit, masuk ke dalam tubuh Anda, terasa hangat sehingga relaksasi seluruh badan gitu ya. Itu yang lebih dianjurkan untuk hipnoterapi. Oke. Jadi yang uji sugestivitas ini disarankan untuk yang hipnotis panggung gitu ya, karena memang ini tantangan jauh lebih besar. Kalau misal dipaksakan untuk yang hipnoterapi, ketika tidak berhasil Anda bingung dan lupa dengan teknik yang smooth yang tadi progresif, nanti tahap berikutnya induksi ataupun deepening itu biasanya gagal itu karena tidak matang di prainduksinya. Oke, untuk lebih jelasnya Anda bisa saksikan video berikut ini.
Jadi tikus. Oke. Coba sekarang tangannya kayak gini. Agak tegak ke badannya. Tegak. Oke. Ini kayak gini namanya lebih sugestivitas. Lihat jempol sama telunjuknya fokus. Lihat jempol sama telunjuknya fokus ya. Lihat jempol sama telunjuknya fokus masing-masing. Lihat di tengah-tengahnya ada lem yang paling kuat sesuai pengalaman masing-masing. Misalnya Korea lem tikus sama pohon itu, tengah-tengahnya ada lem yang sangat kuat. Di tengah-tengahnya di antara jempol dan telunjuknya ada lem yang sangat kuat. Lemnya sekarang mulai kering. Lemnya udah fokus, mulai kering. Dan setelah kering itu makin lengket. Hitungan ketiga jadi benar-benar lengket. 1, 2, 3 sekarang udah lengket dan areanya sekuat tenaga dibuka susah banget dibukanya. Areanya sekuat tenaga dibuka susah banget dibukanya. Dan areanya sekuat tenaga dibuka susah banget dibukanya, lengket banget. Betul gue lengket ya? Lengket. Emang Bang Adi juga masanya juga lengket. Emang juga lengket banget. Oke. Sekarang dengan ketiga jempol berikutnya lepas. 1, 2, 3 lepas. Ya. Lem yang sangat kuat tadi ada telapak tangannya. Lem yang sangat kuat tadi ada di telapak tangannya sekarang. Telapak tangannya jadi lengket banget kan. Jari-jarinya telapak tangannya jadi lengket banget kan. Jangan mengambil kering. Dan sekarang jadi kering banget. Kering banget sekarang. Lengket, makin lengket. Lebih lengket daripada yang tadi sekarang juga lengket banget. Coba dibuka lengket banget sekarang. Coba dibuka susah banget dibukanya. Dan sekarang anehnya selain lengket tangannya jadi kaku. Selain lengket tangannya jadi kaku banget sekarang. Selain lengket jadi kaku banget sekarang. Iya kan? Jadi kaku kan? Oke. 1, 2, 3 normal kan? Rasain tangannya di sini nih. Tangannya adalah sebuah besi. Rasain tangannya adalah sebuah besi yang sangat lurus. Rasakan, bayangin tangannya adalah besi yang sangat lurus. Dan anehnya tiba-tiba sekarang tangannya jadi kaku. Tangannya jadi kaku banget kayak patung. Tiba-tiba tangannya jadi kaku banget sekarang kayak patung. Coba dibengkokin susah dibengkokin. Tangannya kaku banget sekarang kayak patung. Coba dibengkokin susah banget dibengkokin. Sekuat tenaga dibengkokin susah banget dibengkokin. Pakai tenaga dalam ataupun dibengkokin susah banget dibengkokin. Jadi kaku banget. Susah banget dibengkokin. Jadi kaku banget sekarang. Jadi kaku banget kan. Jadi kaku banget. Oke. Berhenti berusaha. 1, 2, 3 normal. Biasa lagi kan sekarang kan? Satu, 2, 4, 5,
Nah, Itu 7, 8, 9, 10, 11. nah, nggak aneh, nggak aneh, nggak aneh. Harusnya berapa tangannya? Oke, sekarang ini ya, hitungan ketiga normal lagi. 1, 2, 3. Coba ngitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bisa kan? Jadi kaku banget bedanya sama dulu. Ya. Ya. Siapa namanya? Lo kenalan namanya siapa? Karena kaku lidahnya jadi keluar. Karena kaku lidahnya jadi keluar. Banyak.